warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Mulyajati dengan NIM 123460073 dari Politeknik Perkereta-Apian yang mempresentasikan pengantar komputer dan software kasus kejahatan komputer. Seperti yang diketahui, banyak sekali kasus cybercrime Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Berikut kasus-kasusnya. Seperti yang paling terkenal adalah pencurian data nasabah Bank Syariah Indonesia, pembobolan data Kominfo, dan website DPR RI berganti nama. Kasus cyber crime yang ada di Indonesia. Pencurian data nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kelompok peserta peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa berhasil melumpuhkan salah satu server BSI dan mencuri 1,5 terabyte data dari server Bank BSI yang mengakibatkan nasabah Bank BSI tidak dapat mengakses mobile banking yang terjadi pada Mei 2023 lalu. Yang kedua, pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Biarkah pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Yang ketiga, website RI berganti nama. Kejahatan cyber juga terjadi karena pelaku ingin melakukan hacktivism. Hacktivism adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Website DPR RI mendapatkan serangan Distribute Denial of Service atau DDoS yang ditandai dengan melonjaknya traffic sehingga memadati sebuah server. Di sini cyber yang biasanya dilakukan para hacker. 1. Phishing. Phishing merupakan praktik penipuan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menyasar perseorangan dengan mencuri data pribadi seperti email, sandi, nomor rekening, PIN ATM, dan data pribadi yang tak seharusnya disebarkan untuk publik. Biasanya phishing akan menjebak melalui file, link, atau aplikasi. Caranya dengan korban dengan membukanya dan phishing baru dapat bekerja. Pelaku akan bekerja dengan mencuri data pribadi bahkan mengakses ke yang lebih luas. Maka dari itu, waspadailah aplikasi file atau link yang mencurigakan dengan tidak membukanya atau memforward kepada orang-orang lain agar orang-orang tidak akan terjebak juga ke dalam kejahatan dunia maya yang terkadang tidak hanya merugikan perseorangan tetapi banyak orang. Malware, virus. Malware atau virus adalah suatu yang dapat merusak perangkat lunak atau perangkat keras dengan menyisipkan malware ke dalam file. Malware biasanya disisipkan melalui file atau email. Bahkan malware dapat disisipkan ke dalam pembaruan perangkat lunak ilegal. Malware tersebut akan bekerja dan biasanya merusak software maupun hardware dengan memalfungsikan perangkat tersebut atau bahkan bisa mencuri data pribadi milik perangkat dan menyebar ke pengguna-pengguna lain. Tindakan pencegahannya adalah dengan membaharui software secara menerus, mendownload antivirus seperti Smartdash, dan yang paling penting adalah dengan tidak memperbaharui perangkat lunak Anda secara ilegal. Tindakan lebih lanjut berdasarkan aspek hukum, teknis, dan kebijakan. Hukum. Memperkuat hukum UU ITE dan merevisi pasal-pasal karet. 2. Penegakan hukum yang jelas dan tidak pandang bulu bagi kejahatan cybercrime. 3. Melakukan ekstradisi bagi pelaku kejahatan cybercrime asing. Teknis. 1. Pemantauan yang jelas dengan pengawas cyber negara. Memperkuat pengamanan cyber negara dari pihak berwajib. 3. Respon yang memadai bagi rakyat sipil. Kebijakan. Terus memperbaharui keamanan, kebijakan, dan peraturan cyber yang ketat. 2. Komunikasi antar pihak berwajib dan lembaga yang mewadahi tentang kebijakan dunia cyber. 3. Sosialisasi untuk masyarakat awam tentang kesadaran penggunaan device yang baik dan aman. Di atas merupakan tindakan yang mungkin dapat membantu masyarakat yang masih awam terhadap bahayanya cybercrime, bahkan lembaga-lembaga resmi Indonesia, karena dalam penggunaan perangkat baik masyarakat awam
atau lembaga sering terkena imbas dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang bahkan terkena akibat ketidaktahuan terhadap dunia cyber yang sama atau lebih bahayanya dari dunia nyata dari segi kejahatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.